Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang HB pasien gagal ginjal kronik dengan cuci darah. Yang sering menjadi pertanyaan adalah kenapa pasien HD HB-nya sering turun? Kemudian kenapa pasien HD selalu transfusi darah? Kenapa pasien HD HB-nya kurang dari 8? Padahal pasien tidak ada perdarahan di hidung, tidak ada perdarahan lewat saluran pencernaan, tapi HB tiba-tiba turun. 1 bulan sudah transfusi, 1 bulan lagi sudah turun. Kemudian bulan depannya lagi sudah turun, transfusi darah lagi. Bulan depannya lagi transfusi darah lagi. Apalagi pada pasien-pasien yang masih awal atau pasien-pasien baru cuci darah. Yang pertama adalah penyebabnya karena fungsi ginjalnya itu turun, kurang dari 15%, maka produksi eritropoietin itu juga akan turun. Kenapa ini terjadi? Karena salah satu fungsi ginjal adalah pembentukan eritropoietin. Kalau ginjalnya rusak, berarti pembentukan eritropoietinnya juga akan berkurang. Akibatnya apa? Kalau eritropoietinnya kurang, maka produksi sel darah merah oleh sumsum tulang juga berkurang. Nomor dua adalah usia sel darah merah itu pendek. Normalnya usia sel darah merah itu 120 hari. Nah, usia sel darah merah pada pasien CKD atau pasien cuci darah ini itu rata-rata akan kurang. Nah, penyebabnya apa kurang ini? Satu, penyebabnya adalah banyaknya racun yang ada di dalam pembuluh darah. Racunnya apa? Racunnya adalah urium, kreatinin, asam urat, dan lain sebagainya, sisa hasil makanan yang kita makan atau sisa hasil metabolisme. Nah, kalau ini terjadi banyak racun yang ada di dalam pembuluh darah, secara otomatis usia sel darah ini akan berkurang, tidak bisa mencapai 120 hari. Nah, kalau orang cuci darah dibentuk sekarang mungkin 100 hari sudah pecah, mungkin kurang dari 100 hari sudah pecah, sehingga usianya kurang panjang. Yang mati sel darah merahnya, hemoglobinnya semakin banyak. Pecahnya di mana? Di dalam tubuh. Nah, itu akan diolah lagi menjadi hemo dan globin. Nah, itu di dalam tubuh akan diolah. Nah, yang sisanya akan dikeluarkan lewat urin dan lewat hati. Sisanya akan tertumpuk di dalam badan kita. Kayak Fe3+, itu ferritin, itu akan tertumpuk di dalam tubuh kita. Sisa pemecahan dari hemoglobin. Akhirnya, karena produksinya sedikit, yang keluar banyak, maka HB akan semakin turun. Itu yang dua penyebabnya. Kemudian yang ketiga, kenapa HB pasien HD turun? Yang ketiga penyebabnya nutrisi. Pasien HD rata-rata mual muntah, tidak nafsu makan. Kalau ini terjadi, maka asupan nutrisinya kurang. Nutrisi itu macam-macam, karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Nah, semuanya itu asupan dari makanan.
Nah, kalau asupannya rendah, maka bahan dasar untuk membuat darah juga akan kurang. Contohnya, zat besinya rendah, maka pembentukan sel darah merahnya juga kurang. Kemudian asam folatnya rendah, maka pembentukan sel darah merahnya kurang. Kemudian vitamin B12-nya kurang, pembentukan sel darah merah kurang. Proteinnya kurang, maka darah yang terbentuk, dinding sel darahnya dia tidak akan kuat sehingga mudah pecah. Sel darah merahnya tidak akan terbentuk dengan baik. Nah, nilai nutrisi ini harus cukup. Kalau nggak cukup, maka pembentukan sel darah merah juga akan terganggu karena kekurangan bahan. Contohnya kita kalau mau bikin bolu, ada telur, ada gula, ada pengembang. Nah, kalau kurang telurnya, bolunya akan bantet, nggak jadi. Kalau kurang pengembangnya, bolunya juga akan kecil, kimpes, tidak ada mengembang. Ya sama aja dengan darah kita. Bahannya cukup, pengembangnya cukup. Pengembangnya itu adalah perangsang, yaitu eritropoietinnya. Itu 3 dari penyebab kenapa HB pasien turun. Yang keempat adalah karena adanya infeksi. Nah, infeksi ini bisa infeksi oleh umum ataupun infeksi yang karena ada benda asing di dalam tubuh kita. Misalnya, kalau infeksi umum terjadi infeksi di saluran pembuluh darah kita oleh bakteri atau virus. Sehingga kadang-kadang ada terjadi namanya meningitis, encephalitis, kemudian terjadi infeksi pembuluh darah. Itu semua infeksi. Ini akan mengganggu daripada HB kita akan turun. Usia sel darah merahnya akan turun. Pembentukan sel darah merahnya juga akan berkurang dari infeksi. Penyebab yang kelima adalah kehilangan darah. Kehilangan darah itu ada 2, kehilangan darah oleh perdarahan dan kehilangan darah yang tertinggal di selang mesin cuci darah. Nah, kalau kehilangan darah yang terjadi perdarahan di tubuh kita, misalnya di usus, di lambung, maka ini harus segera bawa ke rumah sakit untuk pemberhentian perdarahan dan untuk mendapatkan transfusi darah. Ini biasanya HB-nya akan turun dengan cepat. Yang kedua, kehilangan darah karena tertinggal di mesin selang-selang dan di dialiser pada mesin cuci darah. Nah, tiap 2 minggu sekali ada tertinggal, lama-lama jadi banyak juga yang kehilangan. Tuh. Kehilangan juga bisa terjadi karena pemeriksaan misalnya laboratorium setiap periksa 5 cc. Kemudian ada waktu clotting. Clotting adalah pembekuan darah apabila biasanya HB pasien yang terlalu tinggi ataupun faktor perdarahan atau pembekuannya yang terlalu tinggi, maka dia akan beku kalau heparinisasi tidak mencukupi. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan HB pasien akan rendah. Yang pertama adalah karena produksi eritropoietinnya rendah oleh ginjal. Yang kemudian yang kedua adalah karena usia sel darah merahnya yang kurang. Yang ketiga, nutrisinya yang kurang. Yang keempat, karena adanya infeksi. Yang kelima, adanya kehilangan darah, baik perdarahan maupun kehilangan darah di bloodline dan dialiser. Itulah beberapa penyebab
terjadinya HB yang rendah pada pasien HD. Nah, di sini mudah-mudahan ini kita semua mengerti dan nantinya kita akan bisa mengadakan perbaikan bagaimana caranya meningkatkan HB pada pasien HD, di mana penyebabnya adalah banyak sekali. Di sini saya utarakan 5 penyebab HB pasien HD turun. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk video selanjutnya nanti akan saya bawakan bagaimana supaya bisa meningkatkan HB pasien cuci darah, HB-nya akan bagus, kualitas hidupnya akan bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan Sugeng HD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.